Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenny Aditya dengan NIM 23043038. Saya berasal dari Departemen Akuntansi. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu business plan. Business plan yang saya buat. Business plan yang saya buat adalah tentang pizza roti. Kali ini saya akan membacakan lembar pengesahan. Judul usaha saya adalah pizza roti. Tahapannya adalah masih tahapan awal, kategorinya yaitu makanan. Kata pengantar. Puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan proposal bisnis plan saya ini. Adapun bisnis plan yang saya ingin buat ini adalah tentang usaha makanan. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Arif Maulana SEMM, yang telah membimbing dan memberikan tugas presentasi bisnis plan ini untuk menambah pengetahuan dan skill saya. Saya masih jauh dari kata sempurna, dan ini adalah kesempatan saya untuk mengasah skill saya dari studi yang sesungguhnya. Maka, kritik dan saran saya harapkan untuk presentasi saya kali ini, agar dapat berguna bagi saya khususnya. Baiklah, bab 1, pendahuluan latar belakang. Kebutuhan masyarakat akan makanan ringan kadang belum diperoleh sebagian masyarakat yang mempunyai kesibukan tersendiri. Keterbatasan waktu tersebut terkadang membuat masyarakat tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga mereka menyepelekan asupan gizi dan makanan yang mereka konsumsi. Masyarakat pun lebih cenderung untuk membeli makanan ringan yang sudah langsung tersaji dengan harga yang terjangkau dan rasa yang enak dan kekinian. Makanan ringan cepat saji yang sering kita temui di pasar ataupun di pinggir jalan ataupun di stand-stand bazar atau seperti yang kita lihat di stand bazar UNP. Kita lihat sering event-event di sana, itu stand-stand bazar yang saya maksud. Itu adalah menjadi pilihan sebagian besar masyarakat sebagai alternatif untuk mencukupkan gizi atau pengganjal rasa lapar. Jadi untuk mencukupkan gizi tidak hanya memakan nasi dan lauk saja, tapi kita harus mencari alternatif seperti makanan ringan. Dikarenakan mudahnya akses mendapatkan makanan tersebut, mereka tidak perlu membuang-buang waktu yang lama untuk memenuhi permintaannya. Seperti memasak terlebih dahulu kan membutuhkan waktu yang lama dan membuang-buang waktu. Bahkan mengkonsumsi makanan ringan itu sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian besar masyarakat. Tubuh kita itu membutuhkan karbohidrat, vitamin, serat, protein yang cukup. Jadi tidak akan maksimal hanya jika mengandalkan makanan ringan. Baiklah, pizza merupakan makanan khas yang berasal dari Italia, dengan saus dan rasa yang khusus membuatnya jadi spesial dan unik. Namun karena harganya yang mahal, tidak semua orang yang dapat membelinya, sehingga sudah banyak pengembangan pizza dengan bahan yang lebih terjangkau. Pada era modern ini banyak bermunculan kuliner yang menawarkan berbagai macam menu dan variasi. Kita dapat melihat ragam tersebut baik di pasar maupun di tepi jalan maupun di sosial media. Baiklah, visi dan misi saya kali ini. Jika visi saya adalah terwujudnya usaha makanan ringan yang sehat dan enak dan dapat dinikmati semua kalangan. Saya ingin dapat membuka sebuah cabang. Saya ingin mendapatkan passive income yang besar. Jadi dengan passive income yang besar, saya sudah artinya saya sudah berhasil menjadi seorang wirausahawan. Dapat menciptakan lapangan kerja dan dikenalnya produk oleh para masyarakat. Misi saya adalah menghasilkan produk makanan ringan, yaitu pizza roti tersebut, yang memiliki rasa khas dan enak bagi para konsumen. Sehingga berbeda dari orang lain, saya ingin membuat rasa yang khas ala saya. Kemudian produk yang dihasilkan haruslah higienis,
Habis itu memberi informasi kandungan kesehatan yang terkandung dalam pizza tersebut, melakukan promosi sekreatif mungkin melalui media sosial. Promosi yang saya lakukan itu promosi yang sedang tren di sosial media. Kemudian ada bab 2, pembahasan tentang deskripsi usaha saya. Yang pertama, tujuan mulia. Karena ingin menjual produk makanan ringan yang dapat dinikmati semua orang, baik dari segi rasa maupun harga, supaya juga dapat menambah aneka ragam jenis makanan yang ringan ada di Indonesia. Jadi saya ingin menambahkan pizza roti ini menjadi salah satu aneka ragam jenis makanan ringan yang ada di Indonesia. Kedua, ada konsumen potensial. Segmentation adalah proses membagi target konsumen ke dalam kelompok kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Produk roti pizza ini cocok untuk kalangan yang menyukai makanan berjenis roti, seperti roti goreng atau roti tawar misalnya. Produk ini juga cocok untuk dinikmati baik oleh laki-laki maupun perempuan, tidak mengenal gender, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Produk ini ditargetkan untuk calon konsumer yang berumur lebih kurang 7 tahun sampai seterusnya. Harga yang ditawarkan pun terjangkau, pas untuk kantong pelajar. Dengan begitu, saya harapkan semua kalangan dapat mencoba menikmati produk ini. Targeting adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan memilih segmentasi pasar yang akan disasar atau dimasuki oleh suatu bisnis. Jadi targeting dari usaha ini adalah semua kalangan. Positioning adalah suatu strategi komunikasi yang dilakukan untuk mempengaruhi persepsi konsumen terhadap suatu brand yang mencerminkan keunggulan produk. Keunggulan produk ini adalah produk ini mengunggulkan harga murah dan pelayanan mudah, ramah, dan cepat. Kemudian produk yang digunakan menggunakan 2 helai roti yang kemudian diaduk di dalam telur serta ditambahkan topping sesuai keinginan, seperti saus mustard, sosis, mayonaise, keju, saus barbecue, dan lain-lain. Kedua, sumber daya sarana yang dibutuhkan seperti kompor, pisau, wajan, bahan-bahan makanan, dan lain-lain. Sedangkan sumber daya prasarana seperti pasar. Yang ketiga, ada pemasaran. Promosi tentang produk ini dilakukan dalam sosial media. Saya mencoba memasarkan produk ini dalam sosial media seperti Instagram, WhatsApp. Kemudian saya akan mencoba membuat video promosi sekreatif mungkin, sehingga mencoba membuat video saya ini FYP for your pack di halaman-halaman sosial media masyarakat, netizen. Yang promosi kreatif mungkin itu kekinian yang diharapkan mampu menarik pelanggan dengan cara itu. Kemudian bab 3, penutup. Berdasarkan proposal rencana usaha yang saya buat, disimpulkan bahwa saya yakin usaha roti saya ini memiliki potensi yang besar untuk bisa berhasil dan maju. Dengan riset yang saya lakukan, riset tempat dan riset keinginan masyarakat, karena tidak lepas dari besarnya market atau pasar yang tersedia, kebiasaan orang Indonesia yang gemar memakan makanan ringan menjadi ladang bagi saya untuk ikut serta terjun dalam pemasaran dalam pasar tersebut. Saya sadar bahwa usaha ini tidak dapat langsung berkembang pesat, tetapi saya akan senantiasa berjuang dan menjalankan usaha ini karena ibarat menggali ribuan meter tanah di bebatuan. Saya percaya bahwa terdapat bongkahan berlian di ujung yang sudah menanti saya. Untuk saran, untuk usaha dalam jangka waktu panjang, kami perlu memastikan ketersediaan bahan baku yang tersedia dengan mencari lebih banyak lagi supplier bahan baku roti pizza. Saya perlu bekerja keras mempromosikan produk saya dengan memaksimalkan semua media dan menyusun strategi.
melihat situasi bisnis cemilan yang cukup variatif dan inovatif di zaman sekarang. Saya terus melakukan inovasi dan terobosan baru dalam meningkatkan citra bisnis agar tidak ketinggalan zaman. Baiklah, untuk analisis SWOT. Yang pertama adalah strength, makanan ini mempunyai harga yang relatif terjangkau. Kedua, menggunakan bahan-bahan yang mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, produk yang disajikan higienis. Untuk weakness, ketika kelemahan dari produk ini adalah ketika dingin nilai produk akan menurun. Jadi rasanya tidak seenak saat hangat. Kemudian masih ada masyarakat yang belum menyukai makanan modern. Yang ketiga ada opportunity. Minat masyarakat terhadap kuliner tinggi. Makanan ringan adalah salah satu alternatif terbaik. Kemudian ada threat. Semakin hari semakin banyak orang yang kreatif yang membuat makanan serupa. Untuk bisnis model kanvas, key partner saya adalah pabrik roti toko grosir. Key activity saya adalah membuat produk, memasarkan produk. Key resource saya adalah bahan dan peralatan, karyawan, dan stand. Value propositions ini saya adalah cita rasa yang unik dan harga yang terjangkau. Customer relationship saya adalah pelayanan kepada konsumen, bisa melalui media sosial dan bisa secara tatap muka. Channels bisa melalui Instagram, bisa melalui WhatsApp. Customer segmen anak-anak, remaja, dewasa. Cost struktur saya adalah bahan baku, kemudian gas LPG, dan revenue stream saya adalah hasil dari penjualan roti pizza. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang salah, saya mohon maaf. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.